Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, ya Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Yang sedang kita bahas adalah al-yaqin, dan tema yang kita akan bahas sekarang adalah at-tariq ila tahqiqil yaqin. Cara untuk meraih keyakinan. Cara meraih keyakinan merupakan jalan hidup orang-orang yang selalu ingin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin lebih mencintai dan dicintai oleh Allah, ingin lebih takut, ingin lebih berharap. Karena 3 poin tadi merupakan penguat keimanan dan penggerak untuk beramal soleh. Mahabbah, khauf, dan raja. Ada rasa cinta, rasa takut, dan rasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan ini merupakan sesuatu yang bisa meraih turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama as-salafus salih menyatakan, al-ilmu yasta'miluka wal yaqinu yahmiluka. Ilmu bisa membuat kamu ini beramal, dan keyakinanlah yang memberikan dorongan kepada kamu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena itulah maka cara pertama untuk meraih keyakinan adalah dengan ilmu. Kita sudah jelaskan, yakin ini ada 3 level. Level yang paling rendah atau yang paling kecil adalah ilmal yakin. Keyakinan yang didasarkan pada ilmu. Yang kedua, ainal yakin. Keyakinan yang dihasilkan dari hasil melihat. Dan yang terakhir adalah haqqul yakin, keyakinan yang dihasilkan dari merasakan atau mengalami. Seperti kita memperoleh informasi yang sangat banyak tentang surga dan neraka. Saking banyaknya, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Walaupun surga dan neraka belum kita lihat, belum kita alami, tapi kita sudah yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Keyakinan ini lahir dari ilmu, informasi dari Quran Sunnah. Maka keyakinan kita tentang surga dan neraka sekarang adalah baru pada taraf ilmal yakin. Kalau nanti di akhirat kita melihat surga atau melihat neraka, atau
ketika mau mati atau setelah mati masuk ke lubang kubur, orang yang sudah mati tersebut melihat surga ataupun neraka. Calon ahli surga akan diperlihatkan surga di alam kuburnya, tapi belum bisa memasukinya. Ketika seorang mukmin ditanya di alam kubur, lalu bisa menjawab, itulah yang disebut dengan fitnah kubur, lalu memperoleh nikmat kubur. Salah satunya lah dibukakan pintu menuju surga, lalu diperlihatkan istana megah untuk dia, lalu dikatakan itulah tempat tinggalmu kelak setelah hari kiamat. Terlihat. Maka keyakinan tentang surga yang tadinya hanya sebatas ilmu atau informasi meningkat menjadi ainal yakin. Keyakinan yang didasarkan kepada al-ain, yaitu mata, pandangan mata. Kalau nanti di surga diperlihatkan lagi, tambah yakin dengan ainal yakin, lalu dimasukkan ke dalam surga, merasakan nikmatnya, indahnya surga, barulah itu disebut dengan haqqul yakin. Kalau orang durhaka, apalagi orang kafir, di alam kuburnya ditanya, tapi tidak bisa menjawab, lalu dibukakan pintu menuju neraka dan diperlihatkan tempat tinggal dia di dalam neraka. Maka informasi yang dia dapat ketika di dunia bahwa neraka itu ada, baru taraf ilmal yakin. Orang-orang kafir meyakini kebenaran Islam, kebenaran bahwa informasi surga dan neraka itu ada. Iblis laknatullahi alaih ada, dan dia meyakini dirinya itu akan kekal abadi di dalam neraka. Demikian juga si Fir'aun iman kepada dakwah Nabi Musa. Salah satu isi dakwahnya adanya surga dan neraka. Fir'aun yakin, tapi dia tentang karena kezaliman dan kesombongan. Wastaiqana wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Firaun itu menolak dakwah Nabi Musa, walaupun hati mereka meyakininya, meyakini kebenaran, yakin berdasarkan ilmu yang disampaikan kepada dia oleh Nabi Musa, yakin surga neraka ada. Tapi dia ingkari, dia tolak bukan karena tidak yakin, tapi zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Demikian juga orang-orang Yahudi tahu surga neraka itu ada, tapi diingkari karena hasad dan dengki kepada Nabi SAW yang berasal dari suku bangsa yang bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari rivalnya. Abu Jahal yakin Nabi Muhammad SAW itu benar. Tapi kenapa diingkari? Karena hasad terhadap kemuliaan marga Bani Hashim yang bersaing dengan marga Abu Jahal. Seorang sahabat namanya Miswar, keponakan Abu Jahal, itu bertanya, wahai pamanku, pernahkah engkau menemukan, melihat bahwa Muhammad SAW berdusta walau sekali? Apa kata pamannya? Demi Allah, Muhammad sejak muda Yud al-Amin, dipanggil dengan sebutan al-Amin. Karena terpercaya, karena jujurnya, tak pernah kami menemukan dia berbohong. Walaupun hanya satu kali. Itu ketika mudanya. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berani berdusta atas nama Allah? Berani berdusta mengaku-ngaku bahwa utusan Allah padahal bohong? Gak mungkin. Tambah tua, tambah dewasa,
tambah matang kejujurannya. Dia yakin Muhammad SAW itu benar. Lalu ditanya oleh keponakannya itu, kenapa engkau tidak mengikutinya? Apa dia jawab? Kami bersaing kemuliaan dengan Bani Hashim. Sama-sama dimuliakan sebagai pengurus Ka'bah. Mereka memberi makan para jamaah haji, kami juga begitu. Mereka memberi minum, kami beri minum. Mereka memberi suaka, kami juga memberi suaka. Tapi ketika ada orang luar datang ke Mekah, lalu Bani Hashim menyatakan, minna nabiyun, di kalangan anggota keluarga kami ada seorang nabi. Sedangkan di kalangan keluarga Abu Jahal nggak ada. Kalah dalam hal ini, makanya diingkari kenabian Muhammad SAW walaupun hati meyakininya. Nah, jadi orang-orang kafir itu yakin bahwa Muhammad SAW itu benar seorang nabi dan dakwahnya benar, termasuk klaim adanya surga dan neraka mereka yakini. Tapi mereka ingkari. Di alam kubur, neraka yang sudah mereka yakini kebenarannya berdasarkan ilmu yakin, di alam kubur diperlihatkan. Jadilah ainal yakin. Dan kelak pada hari kiamat Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan merasakan benarnya penderitaan dan neraka, barulah hakul yakin. Allah menyatakan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Jadi kata Allah, latarawunnal jahim law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu telah mengetahui dengan ilmu yang yakin, keyakinan yang dasar pada ilmu, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Lalu kamu pasti akan bisa melihatnya dengan mengetahuinya dengan ainal yaqin. Keyakinan yang didasarkan pada penglihatan. Jadi sumber keyakinan adalah ilmu. Oleh karena itulah cara pertama untuk bisa meraih keyakinan adalah ilmu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu huwa awwalu darajatil yaqin. Ilmu itu adalah tingkat keyakinan yang pertama. Kedua, ainul yaqin. Ketiga, haqqul yaqin. Kama qala ba'du salaf, al-ilmu yasta'miluka wal yaqinu yahmiluka. Ilmu bisa membuat kamu beramal dan keyakinanlah yang mendorong kamu untuk beramal tersebut. Ketika kita yakin adanya hari kiamat atau adanya alam kubur, adanya hari kiamat, adanya alam mahsyar, adanya hisab dan jaza, balasan, hisab dan balasan. Kita tahu ilmu itu. Sampai pada level yakin bahwa itu ada. Apa yang terjadi? Keyakinan yang didasarkan pada ilmu tentang adanya hisab, adanya balasan, mendorong kita untuk melakukan dua hal. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua,
menjauhi larangan Allah karena tahu semua yang dilakukan baik pelaksanaan ataupun meninggalkan amalan yang diharamkan itu kelak dihisab lalu dibalas walaupun amalan tersebut membuat kita menderita. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang hari yang kedua. Kita mengetahui ini ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang sekarang ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Dijawab walal jihadu fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan beramal pada hari ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika syai'. Kecuali kalau ada orang berjihad membawa jiwanya, hartanya, enggak kembali lagi alias mati syahid. Itu mah tidak bisa ditandingi. Menunjukkan mati syahid ketika jihad lebih utama dibanding selamat dari medan peperangan walaupun sudah membunuh puluhan musuh. Berkorban harta jiwa tapi selamat pahalanya besar. Tapi lebih utama mati syahid daripada kembali dalam keadaan selamat. Tapi tidak boleh kita akhirnya tidak bawa senjata, hayo mana beres, itu konyol, itu bunuh diri. Kita wajib berusaha untuk tetap hidup. Nah, kita tahu ada ini, apapun amal soleh yang dilakukan sekarang dilipat gandakan, lebih besar dibanding amal soleh di hari-hari yang lain. Maka banyak dari kita memanfaatkan ini. Sebagian kita saum ini menderita, lapar, haus, lemes. Sebagian kita berbagi infak dan sedekah. Sebagian kita malamnya memaksakan diri bangun untuk tahajud. Memperbanyak baca Al-Quran, odojnya ditingkatkan. Kenapa? Walaupun semua itu membuat kita menderita, capek, banyak pengorbanan, karena termotivasi, terdorong oleh keyakinan kita. Bahwa semua amal ibadah sekarang ini dilipat gandakan. Lebih banyak pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Begitu juga orang berlelah-lelah haji, umroh, mengeluarkan biaya ratusan juta. Meninggalkan sanak saudara yang dicintai selama puluhan hari. Paling cepat 23 harian untuk plus, untuk khusus, haji khusus, untuk furoda. Yang regulernya 40 hari. Belum berlelah-lelah di sananya. Berpanas-panas di sananya. Mengantri ketika makan, mengantri ketika ke WC, tidur juga beralaskan tanah, beratapkan langit. Kalau hujannya sudah pasrah, nggak bisa apa-apa. Ketika umpamanya mabit di Muzdalifah malam tanggal 10, menderita ya. Kenapa orang mau? Karena keyakinan. Semua yang dilakukannya, dialaminya itu kelak akan dibalas oleh Allah, dihisab dan dibalas dengan balasan yang luar biasa, berlipat ganda, melebihi dari pengorbanan yang kita keluarkan ketika haji dan umrah. Yang tidak haji, tidak umrah, tanggal 9-nya atau ada yang dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9-nya saum, dilipat gandakan. Mengeluarkan uang jutaan untuk berkorban.
Dagingnya tidak dimakan sendiri, di-share, dibagi ke banyak orang. Kenapa mau berkorban seperti itu? Itu karena keyakinan. Keyakinanlah yang memotivasi kita untuk beramal. Adapun kalau ilmu sampai tapi tidak sampai pada level keyakinan, tahu sih tapi agak ragu benar enggak, maka tidak akan memberi motivasi untuk beramal kecuali hanya sedikit lemah. Keyakinan ini ibarat baterai pada baik mobil-mobilan atau alat cukur elektrik, baterainya lemah. Pas dijalankan, di-on-kan, sedikit gerak. Kenapa? Geraknya lemah karena daya dorongnya lemah. Karena baterainya sudah lowbat. Tapi begitu diganti dengan baterai yang baru, begitu di-on-kan, itu mobil-mobilan berlari secara kencang. Iman itu kayak gitu. Keyakinan itu kayak gitu. Kalau keyakinannya lemah karena ilmunya lemah, maka tidak akan memberikan motivasi untuk beramal kecuali hanya sedikit. Yang sedikit ini tidak akan menggerakkan badan untuk beramal. Ada sedikit motivasi tapi lemah, akhirnya mager dia. Akhirnya PW dia. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim, fayandafi'ul 'abdu lil amal wa yubadiru ilaihi wa yunfiqu malahu alladhi yahrisu alaihi li'annahu yataqayyanu bil jazaa wa ya'lamu anna man a'lal maratib wal manazil inda Allah martabatas syuhada fayabdhulu nafsahu rakhisatan fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Keyakinan mendorong kamu untuk beramal. Seorang hamba terdorong untuk beramal dan bersegera dalam melakukan amalan. Atau dia menginfakkan hartanya yang paling dia cintai. Syahwat kita kepada harta ini luar biasa gede. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Terus ke sana wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu dalam mencintai al-khair yang dimaksud di sini harta. Lasyadid, sangat-sangat kuat, sangat-sangat gede. Besarnya cinta kepada harta bagi orang yang beriman, orang yang berkeyakinan atas dasar ilmunya, tidak menghalangi dia untuk berbagi harta kepada orang lain. Kenapa harta yang dia sukai dia bagi dalam jumlah yang besar, dia korbankan untuk haji dan umroh, untuk beli kambing pada waktu kurban. Kenapa dia berani itu? Itu karena keyakinan akan adanya balasan. Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu yataqayyanu bil jaza. Karena dia yakin terhadap balasannya. Balasan di dunia, balasan di akhirat. Harta yang dia keluarkan, Allah ganti di dunia 10 kali lipat, 700 kali lipat, lebih lagi dari itu. Di akhirat diberikan pahala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah alias infak atau sedekah termasuk berkurban, akan dilipat gandakan balasannya di dunia, dan di akhirat baginya akan ada pahala yang sangat mulia. Dunia akhirat. Yakin terhadap hal ini, dikeluarkan uang yang sangat dia cintai, yang sangat susah payah dia cari, setelah dapat dia sedekahkan. Kalau itu bukan keyakinan, maka tidak mungkin dia melakukan. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, fal malu habibun ilan nufus wan nufusu azizatun ala ashabiha.
Fal-'abdu ya'lamu anna badlal mal fi sabilillah sabilun ila taqarrub ila Allah ta'ala. Wa anna Allah yurabbi sadaqah. Wa ya'lamu aidan anna syahid yugfaru lahu ma awwali qatratin min dammi. Wa yushaffi'u fi 70 min ahli ila ghairi dhalika min fadailihi. Jiwa amat sangat menyukai harta dengan kecintaan yang besar. Karena jiwa diciptakan dengan membawa fitrah mencintai harta. Tapi seorang mukmin mengetahui bahwa mendermakan harta, berbagi harta salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan mengembangkan harta sedekahnya di dunia sampai di akhirat. Dia juga tahu kalau jihad baik menang ataupun kalah. Kalau menang dia selamat, pahalanya besar. Harta yang dia korbankan untuk jihad, kalau dahulu berjihad dengan harta dan jiwa itu, orang perang itu membawa perbekalan sendiri, senjata sendiri, kuda sendiri, tameng sendiri, tidak disuplai oleh negara. Makanya berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau tentara di setiap negara sekarang, termasuk negara Islam, negara Saudi, ketika perang apakah dengan hartanya sendiri? Tidak. Tapi senjatanya diberi oleh negara, keluarganya dijamin oleh negara, gitu ya. Kalau dulu enggak. Berkorban berjihad dengan harta dan jiwa. Makanya wajahidu fillahi wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan dengan harta dan jiwamu. Kenapa bisa berani berkorban, siap mati, siap terluka, siap tertawan, siap cacat seumur hidup, siap mengorbankan hartanya untuk jihad? Karena tahu kalau menang maka pahala berlimpah, dosanya diampuni. Kemudian kemuliaan diraih, dapat juga harta rampasan perang. Kalau kalah atau terbunuh syahid, diampuni seluruh dosanya di awal tetesan darah pertama. Ketika tergores sedikit darah muncrat atau menetes belum mati, tapi sudah diampuni semua dosanya. Anas bin Nadhr dalam perang Uhud, tahu enggak? Setelah beres perang didapatinya di dalam tubuhnya ada luka sebanyak 83 luka. Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, bekas macam-macam. 83 luka tusukan. Ini menunjukkan dilukai 10 kali, 20 kali, 30, 40, 50, itu sudah bercucuran darah, itu belum mati juga, masih bisa membunuh puluhan lawan. Baru setelah lebih dari 80 tusukan baru mati. Tetesan darah yang pertama saja sudah terampuni dosanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tali syahid sittu khisalin. Akan diberikan kepada orang yang mati syahid 6 keistimewaan. Pertama, diampuni semua dosanya di tetesan darah yang pertama. Keduanya, akan diamankan dari goncangan pada hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, yang terguncang, mengalami kengerian karena kiamat bukan hanya orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati masuk alam kubur, di alam kubur kan hidup lagi. Orang durhaka menerima azab kubur, orang yang soleh merasakan nikmat kubur. Pas ditiup sangkakala merasakan kengerian juga. Walaupun orang itu ada di alam kubur. Kecuali orang yang mati syahid. Akan Allah amankan. Terus juga akan diberikan hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarga. Tinggal bikin list kita. Siapa yang akan kita ajak ke surga apabila kita mati syahid.
Yang jelas dua orang tua kita, kakak adik kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, adik-adik ipar, paman, bibi, keponakan. Baru 50 tuh, 20 lagi masih bingung. Itu keutamaan mati syahid. Karena banyaknya keutamaan mati syahid tersebut, maka orang berburu mati sebagai seorang syahid. Mengorbankan hartanya dan juga jiwanya. Karena itulah, maka keyakinan yang dilandaskan pada ilmu memberikan motivasi dan pendorong yang besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa amma sahibul yaqin fa innahu yuhmalu ala dhalika hamlan fala yaqifu 'inda haddil ilmi wa innama yahmiluhu yaqinuhu ala al-imtithal wal iqdam ala al-amal walau kana fi dhalika izhaqu ruhihi wa infaqu malihi fa innahu muqinun billah. Adapun orang yang ilmunya sampai pada level keyakinan, dia akan termotivasi dengan motivasi yang kuat. Dia tidak akan berdiam diri dengan ilmunya tanpa amal, enggak. Tapi ilmu yang sampai melahirkan keyakinan akan mendorong dia untuk terus bergerak, maju beramal. Sekalipun ada perasaan berat di dalam hati, harus mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, hartanya, dia yakin semua itu barang dagangan yang ditawarkan kepada Allah dan Allah membelinya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Yang dijual oleh mujahid jiwanya dan hartanya, oleh Allah dibeli dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan atau mereka terbunuh. Sampai di akhir ayat itu Allah menyatakan fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan kepada Allah. Jadi jihad itu jual beli kita dengan Allah, berbisnis kita dengan Allah. Pada hakikatnya tidak hanya jihad, tapi semua iman, ibadah, amal soleh itu bisnis kita dengan Allah. Kita menjual diri kita, waktu kita, tenaga kita, perasaan kita, harta kita, jiwa kita kepada Allah, lalu Allah membelinya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian kepada satu bisnis, perniagaan, jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu bisnis kita dengan Allah. Bahkan baca Quran, bahkan sholat, bahkan infak, itu bisnis dengan Allah. Allah yang mengistilahkan itu adalah bisnis. Kan ada orang ya, ketika kita habita, tertarik, teriming-iming dengan pahala semua amalan. Kenapa kamu rajin saum? Ya, habita, teriming-iming, tergiur dengan pahalanya, sholat, tahajud. Karena tergiur dengan pahalanya. Lalu ada orang bilang, perhitungan banget dengan Allah, kayak bisnis aja. Ya, Allah menyebut ibadah kita dengan bisnis. Allah menyatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna
tijaratan lan tabur, itu kata Allah. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Itulah bisnis kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita menjual, apa yang kita jual? Harta kita, jiwa kita, waktu kita, fisik kita, perasaan kita, pikiran kita jual kepada Allah. Allah membeli dengan surga. Jangankan kepada Allah, kalau kita mau menjual barang atau jasa kepada orang agar laku, agar puas konsumen, bagaimana? Harus yang berkualitas super. Jangan KW nanti murah. Apalagi palsu gitu ya, bisa ditolak. Termasuk jual jasa. Kita umpamanya bekerja, menjual jasa kita, tapi asal-asalan. Mengecewakan orang yang menyuruh membeli jasa kita. Apa yang terjadi? Ditolak. Coba kita dagang bala-bala. Tapi terbuka, rasanya tidak enak. Sayur-sayuran, kolnya, apalagi bahan bala-bala tepungnya, yang busuk, yang sudah harus dibuang kita ambil, kita goreng jadi bala-bala. Minyaknya sudah seminggu dipakai, hitam kayak oli. Disajikan di tempat terbuka, kena debu, kena lalat dan seterusnya. Orang lewat lihat, mau beli nggak? Amit-amit nggak mau beli. Apalagi dirasakan nggak enak. Jangankan beli, dikasih gratis juga nggak akan mau. Itu ke orang. Atau jual jasa, tolong sapu tuh, babat rumput-rumput ini. Disapu, dibabat, masih barala. Mau bayar? Enggak. Itu ke orang. Apalagi kepada Allah yang maha tayyib. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Amalan tapi asal-asalan ditolak. Salat itu agung, tapi asal-asalan ya sahun ya riya, ditolak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ditolak salat karena buruk. Saum man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi ay yada at'ama wa syaraba. Siapa orang yang saumnya buruk, tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk selama saumnya dibarengi dengan keburukan, Allah enggak butuh. Allah tolak itu saumnya. Kurban, watslu alaihim naba abni Adam id taqarraba qurbanan fatuqubila min ahadima walam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan oleh kamu tentang kisah dua anak Adam ketika disuruh berkurban. Yang satu berkurban dengan kambing yang sangat besar, terbaik, karena untuk Allah. Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Salat kamu untuk Allah dan menyembelihlah, berkurban. Inna salati wa nusuki. Sungguhnya salatku juga sesembelihanku. Itu lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Dipilih yang terbesar. Itu yang diterima. Yang kedua, melaksanakan kurban. Tapi dipilih yang paling kecil. Sayang terhadap hartanya, terhadap kambingnya. Itu yang ditolak. Melaksanakan. Tapi kualitas pelaksanaannya buruk. Makanya ikhwan, akhwat, sebentar lagi kan kurban ya. Minta list harga kepada panitia. Berapa yang paling murah?
3 juta. Yang 2 juta ada nggak? Yang sudah paling murah ditawar lagi. Padahal hartanya puluhan bahkan ratusan juta. Cari yang terbesar sesuai dengan budget maksimal kemampuan kita. Tanya ke panitia, berapa yang paling mahal? 10 juta. Cari yang 20 juta ada nggak? Nggak ada. Cari dulu. Kayak banteng gitu. Padahal kambing ada yang 150 juta juga nya. Yaitu kambing juara pas habis beradu gitu. Juara itu bisa 100 juta lebih itu. Tapi jangan dibeli yang kayak gitu. Mubadzir. Dagingnya mah sama aja rasanya gitu. Bahkan lebih alot kalau yang begitu ya. Ikhwah, ketika ibadah berikan yang terbaik untuk Allah. Termasuk kurban. Lihat budget harta yang kita miliki maksimal kita bisa berapa. Kalau kita bisa membeli yang 10 juta, jangan mencari yang 5 juta. Ini untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Harus yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi lihat motivasi yang diberikan oleh keyakinan akan memberikan dorongan yang kuat untuk beramal maksimal. Tahu ini kita jual harta kita, Allah beli. Belinya dunia akhirat. Di dunia diganti sebagai infak fisabilillah, diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat, lebih dari itu. Di akhiratnya diberikan pahala yang mulia. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Orang yang infak, yang sedekah oleh Allah diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Kenapa berinfak, bersedekah oleh Allah diberikan istilah memberi pinjaman yang baik? Bukan Allah fakir atau miskin seperti pemahaman si Yahudi. Yahudi ketika baca ayat Allah, siapa yang beri pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah butuh pinjaman. Kalau begitu Allah fakir. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah fakir karena meminjam. Kita kaya karena memberi pinjaman. Si Yahudi kan bisnisnya itu meminjamkan uang dengan tambahan bunga. Kita mah kaya, Allah miskin. Karena baca ayat itu. Salah faham mereka. Allah maha kaya, Allah nggak butuh apapun dari alam ini. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh nggak butuh apapun dari alam ini. Infak, sedekah, berbagi kepada sama oleh Allah disebut pinjaman yang baik karena menurut hukum Allah setiap pinjaman wajib dikembalikan. Ketika pinjaman diberikan kepada Allah, pasti Allah kembalikan di dunia dengan berlipat ganda. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih ditanam, dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Setiap satu batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang, 700. Satu benih jadi 700 benih. Allah melipat gandakan 700 kali lipat di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat beda lagi balasannya. Walahu ajrun karim, bagi dia pahala yang sangat mulia. Lihat bagaimana Allah mengapresiasi amal baik orang, dilipat gandakan 700 kali lipat. Termasuk biaya untuk umroh, untuk haji, untuk kurban. Allah ganti di dunia ini juga. Makanya kalau Allah memberikan kita kemampuan finansial untuk berhaji, jangan dilihat angkanya, sekian ratus juta. Itu Allah yang kasih agar kita bisa berangkat. Kata Rasul sallallahu al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang umroh, itu tamu-tamu spesial undangan Allah. Allah memanggil, mengundang mereka dan Allah kasih.
kemampuan untuk mendatanginya baik berupa hartanya, kesehatannya, waktunya. Lalu mereka memenuhi undangan itu. Ibarat begini, kamu datang ke rumah saya transfer nih untuk ongkosnya. Ongkosnya pakai umpamanya kelas bisnis, pakai Wus umpamanya dari Jakarta. Turun di Padalarang atau di Tegaluar nanti pakai takjol apa taksi online teh? Tajol. Yang kelas premium. Jadi yang ngasih ongkos untuk datang ke kita. Berapa ongkos yang dibutuhkan dari sana ke sini? 100.000. Saya kirim 1 juta. Kalau sudah dikirim 1 juta ternyata nggak datang, gimana tuh orang? Kita gemes, ini sudah dikasih ongkos 1 juta melebihi dari apa yang dibutuhkan, tapi nggak datang juga. Yang kasih kita kemampuan untuk berhaji, untuk berumrah itu Allah SWT. Hartanya Allah yang mudahkan agar kita memenuhi undangan Allah. Makanya Allah undang dengan seluruh kemampuan yang Allah telah berikan, mereka memenuhi undangan itu. Ketika mereka meminta, Allah kasih semua permintaan mereka selama umrah dan haji tersebut. Jadi lihat bagaimana Allah mengapresiasi amalan orang. Kalau kita meyakini hal ini, mengetahui ilmu ini sampai pada level keyakinan, maka tak ada lagi perhitungan waktu yang harus dikorbankan, kelelahan, capaian yang akan teralami, terasakan, banyaknya uang yang harus dikeluarkan, nggak ngitung lagi begitu. Itu Allah yang kasih agar kita datang gitu. Nanti Allah akan ganti berlipat-lipat di dunia, di akhirat dengan pahala yang sangat mulia. Yakini itu. Ini rahasia. Kenapa orang haji furoda ratusan sampai 500 juta berani dia keluarkan? Karena keyakinan. Keyakinan ini hasil dari ilmu tentang hal tersebut. Ya. Oleh karena itulah maka cara pertama untuk bisa meraih keyakinan adalah dengan ilmu. Timbul pertanyaan, ilmu tentang apa? Apakah harus bergelar profesor, doktor, insinyur dulu? Harus kuliah dulu di ITB, di Unpad, di UI, di mantan IKIP teh apa? UIN. UPI, Universitas padahal IKIP dulunya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa hadzal ilmu alladhi yahtaju ilaihi al-'abdu liyasila ila martabatil yaqin yashmulu anwa'an. Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar bisa sampai pada level keyakinan adalah beragam. Minimal ilmu tentang 3 hal. Pelajari 3 hal ini untuk memperoleh keyakinan. Pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah plus syariatnya. Kedua, wal ilmu bin nafsi, ilmu tentang dirinya. Allah itu menyuruh kita mengenal siapa diri kita dari semua aspek. Aspek fisiknya, aspek psikisnya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirum, tentang diri-diri kalian, tidakkah kalian menelaah, mengenal, mengetahui, kenali diri sendiri. Aspek apa? Nanti akan dibahas. Yang ketiga, wal ilmu bil khalqi, ilmu tentang makhluk Allah selain dirinya. Baik tentang orang, tentang alam, tentang lingkungan, tentang binatang, tentang jin, tentang para malaikat. Inilah 3 ilmu yang dibutuhkan agar sampai pada taraf al-yakin tadi. Pertama, ilmu tentang Allah, termasuk
tentang syariat Allah. Ilmu tentang agama ini. Yang kedua ilmu tentang diri sendiri. Yang ketiganya ilmu tentang sesama makhluk. Lalu beliau merinci, ammal ilmu billah fayashmulul ilma bi annahul ma'luhul ma'budu wahdahu la syarikalah. Wa annahu la yastahiqul ibadah ahadun siwah. Fala yaltafitu qalbuhu ila ahadin minal makhluk wa la yata'allaqu bihim. Adapun ilmu tentang Allah adalah mencakup ilmu bahwa Allah itu satu-satunya makhluk, ilah, ma'bud, la ilaha illallah. Tidak ada sekutu bagi dia dalam hal ini. Tak ada satu pun yang berhak diibadati selain dia. Maka seseorang tak boleh hatinya berpaling kepada makhluk atau terkait kepada makhluk dengan melepaskan keterkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya harus kepada Allah, bersandarnya harus kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Inilah ilmu tauhid. Inilah ilmu yang terkandung pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajib dipelajari. Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Pelajari, fahami. Apa makna la ilaha illallah? Apa rukun dari la ilaha illallah? Apa syarat-syarat dari la ilaha illallah? La ilaha illallah itu miftahul jannah. Tapi kenapa ada orang rajin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ke neraka? Karena banyak dosa, maksiat, mengabaikan perintah, melanggar larangan. La ilaha illallahnya gak pernah berhenti zikirnya. Tapi kenapa ke neraka? Maka dijawab oleh para ulama. Ketika ditanya alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Dijawab ya. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi setiap kunci itu pasti punya gigi-gigi. Nggak ada kunci yang polos gitunya. Kalau polos nanti pas dibuka nggak nyangkol. Tidak bisa membuka pintu yang tertutup, yang terkunci. Kan gitu. Pasti ada gigi-giginya tuh. Kalau nggak ada gigi, sebagian umpai patah nggak bisa membuka. Atau nggak patah tapi bukan pasangannya, ke pintu lain masuk tapi nggak bisa buka walaupun ada gigi ya. Jadi setiap kunci itu ada giginya, termasuk la ilaha illallah, kunci pintu surga itu ada giginya. Apa giginya? Ini yang kemudian disebut syurutul la ilaha illallah. Ada 7 macam. Siapa orang yang memenuhi syarat la ilaha illallah pasti dia akan ke surga. Siapa yang mengabaikan sebagiannya, dia tak akan bisa membuka kunci pintu surga dan tidak akan memasukinya. Nah gitu. Pelajari tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini ilmu yang pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, wa yashmulu ilmu billahi aidan ilmu birububiyatihi lil kainat. Wa anna azimata umurihim biyadi wa annahu mudabbiru hadzal kaun wa musarrifu wa anal khalqa abidu yurabbihim wa yatasarrafu bihim kaifa syaa. Kedua, ilmu tentang Allah mencakup ilmu tentang kerububiyahan Allah. Allah itu Rabb bagi semua alam. Seluruh urusan ada di tangan Allah. Seluruh pengaturan ada di tangan Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang memberi dan yang menahan pemberian. Itu semua di tangan Allah. Kalau yang pertama, la ilaha illallah itu disebut keuluhiyahan Allah. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau masalah bagaimana Allah mengatur alam disebut kerububiyahan Allah.
Rububiyah Allah maknanya adalah Allah memanage, mengatur seluruh alam ini. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk adalah hamba Allah. Langit dan bumi hamba Allah. Para malaikat hamba Allah. Setan, jin dan manusia, binatang semuanya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wajib kita yakini itu. Maka idza alimal abdu dzalik itma'anna ila rizqi wa itma'anna ila ajali wa itma'anna ila aqdari wa ila ata'ihi wa man'ihi fala yata'arradu 'ala Allah wa innama yarda. Fa idza asabathu nu'ama syakara wa idza asabathu darra sabara. Mu'minun bi rabbih muqinun bi wa'dihi wa wa'idihi. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa pengatur hidup dan kehidupan itu Allah. Allah yang mengatur rizki, mengatur ajal, yang menggerakkan saya begini. Itu Allah yang menggerakkannya semuanya. Maka tenanglah si hamba akan rizkinya. Rizkinya Allah yang menentukan. Allah menyatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizkimu. Dan apa-apa yang telah dijanjikan untukmu akan kamu alami, akan menimpamu. Di langit itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang akan ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang telah Allah tuliskan akan menimpamu, nggak akan meleset dari diri kamu. Dan apa yang tidak ditetapkan menimpamu, nggak akan menimpamu. Tenanglah tentang rizkinya, tenanglah tentang ajalnya, tenanglah tentang takdirnya, nasib hidupnya. Nggak akan khawatir tentang masa depannya, tentang masa depan anak-anaknya. Semua sudah digariskan. Duh, kalau saya mati anak-anak saya gimana ya? Hariwang saya, bisi nggak bisa makan. Nggak perlu mikir begitu. Allah yang jamin rizki anak-anak kita, nasib anak-anak kita. Yang harus kita lakukan kepada anak kita, didik secara benar. Khawatirkan akhiratnya, jangan khawatirkan dunianya. Dunianya Allah yang akan jamin. Akhiratnya ini yang nggak ada jaminan. Itu tanggung jawab kita tuh. Jangan sampai anak dibiarkan durhaka, jauh dari agama. Khawatirkan itu, jangan dikhawatirkan. Gimana makannya ya? Gajinya nanti berapa kalau mereka sudah kerja? Jangan khawatirkan, Allah sudah atur itu. Allah sudah tentukan, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Yang harus kita khawatirkan agamanya, amalnya, taheta. Dan ini lahir dari keyakinan kita kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, ilmu tentang Allah. Pertama tentang keuluhiyahan Allah, kedua tentang kerububiyahan Allah. Ketiga, mencakup ilmu tentang Allah yang harus kita pelajari juga adalah, kita lanjut Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis kita majlis penyelamat kita dunia akhirat, dan menjadikan ilmu yang kita kaji hari ini merupakan ilmu penyelamat kita dunia dan akhirat. Udah terlalu banyak, jangan ada yang bertanya. Anak mau kurban tapi punya utang ke anak belum dibayar. Tapi anaknya nyuruh kurban dulu aja. Apa boleh Ustaz? Boleh. Membayar hutang itu wajib. Berkurban itu kalau sisa dari kewajiban tentang harta kita. Kalau punya hutang. Karena hutang itu menyangkut hak orang lain. Nah, kecuali kalau kita yakin nanti beberapa hari setelah kurban akan dapat lagi uang. Mungkin gaji, mungkin menjual satu barang, transaksinya sedang berproses, nanti dibayar seminggu lagi umpamanya, boleh kita berhutang. Nah, termasuk hutang ke tetangga, ke kawan atau ke anak. Kata mereka, bayar pakai kurban aja dulu. Boleh ya, kalau orangnya sudah memberi izin ya.
amalan soleh di 10 hari pertama salah satunya puasa. Tapi bagaimana bila terharang di hari itu tidak suci alias haid? Bolehkah anak tetap mencoba khatam Al-Quran dengan membacanya lewat HP atau lebih baik anak melakukan amal soleh yang lain? Lakukan sebanyak mungkin jenis amal soleh. Kalau akhwat haid tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tapi dia terbiasa saum di 10 hari pertama, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, saat itu haid nggak bisa, pahalanya tetap dapat. Kalau sudah terbiasa ya. Jadi akhwat yang terbiasa tahajud, terbiasa rawatib, terbiasa Senin Kamis. Suatu saat haid dia nggak bisa tahajud, nggak bisa Senin Kamis, nggak bisa rawatib, maka pahalanya tetap Allah berikan. Kalau terbiasa. Adapun akhwat yang kedul, tahajud tidak, rawatib tidak, hanya sholat fardu, saum Senin Kamis tidak, pas haid nggak dapat karena tidak terbiasa melakukan amal sunnah tadi. Kalau akhwat haid tidak bisa saum, tidak bisa sholat, tapi terbiasa saum di 10 hari pertama, pahalanya tetap dapat walaupun saumnya tidak. Silakan makan aja yang banyak. Tapi jaga kesehatan, jangan sampai gemrot nanti. Boleh nggak membaca Al-Quran? Ulama ikhtilaf. Ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Saya lebih cenderung kepada yang membolehkan membaca Al-Quran sekalipun pakai mushaf. Sekali lagi ini ikhtilaf. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh kalau nggak suci, ya silakan, mangga teh. Ya. Kenapa? Alasannya banyak. Yang terutama nggak ada dalil Quran atau hadis sahih yang melarang menyentuh mushaf ketika tidak suci. Bukankah ada Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun? Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Nah, kita lihat ayat itu bukan tentang Quran tapi tentang Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Sungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, tertulis di Lauhul Mahfuz, di kitab yang terpelihara. La yamassuhu, tidak bisa menyentuh Lauhul Mahfuz itu illal mutahharun, kecuali para makhluk yang disucikan. Hanya para malaikat yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz. Ini ayat tentang Lauhul Mahfuz, bukan tentang menyentuh mushaf. Itu pertama. Kedua, di zaman Nabi belum ada mushaf. Kalau belum ada mushaf, bagaimana ada larangan menyentuh mushaf? Ya. Ketiga, ada hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Pertama, hadis ini sanadnya dhaif. Kedhaifannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Kedua, beliau menyatakan andai hadis ini sahih, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Tahir di sini maknanya apa? Lalu beliau menyatakan tahir di sana adalah suci jiwanya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sama muslim, walaupun dia berhadas. Orang kafir najis jiwanya, bukan badan. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Badannya bersih, mungkin habis mandi, tapi jiwanya. Orang muslim mungkin badannya najis, mungkin dia habis main HP sambil jalan nyebur ke septic tank. Seluruh badannya najis, jiwanya tetap suci. Al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Tidak najis hatinya, walaupun badannya mungkin najis. Lagi mangku anak, anaknya ngompol, ya najis badannya. Jadi yang dimaksud la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali muslim. Karena muslim yang suci jiwanya. Makanya Nabi melarang membawa catatan lembaran Al-Quran ke negeri kafir. Khawatir jatuh ke tangan mereka lalu dihinakan.
Nah, berdasarkan hal itu, pendapat yang kita pegang, kalau saya pribadi lebih cenderung ke sini, tidak ada larangan menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Baik punya hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar itu haid atau nifas atau lagi junub. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pada zaman sekarang, bagaimana kita meraih pahala setara dengan mati syahid? Pertama, bercita-citalah untuk mati syahid dan minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Man sa'alallaha syahadah. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan tempatkan dia di tempat para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia matinya di tempat tidur. Khalid bin Al-Walid bercita-cita mati di medan perang, tapi gak mati-mati juga karena dia jagoan. Sampai matinya di tempat tidur. Walaupun mati di tempat tidur karena beliau bercita-cita syahid dan sudah berupaya, di mana ada perang dia selalu menjadi komandannya, menjadi panglimanya dan tak pernah kalah. Perang tanding 1 lawan 1 nggak pernah kalah, karena ketika perang zaman baheula kan pakai tombak, pakai pedang. Sebelum perang massal ada mubarozah dulu. Mubarozah itu lawan maju paling jago nantang. Ayo perang tanding 1 lawan 1 dulu dengan saya gitu. Maju lagi, mati. Siapa lagi gitu. Itu mubarozah namanya. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam mubarozah. Apalagi di medan perang, walaupun dikepung oleh musuh, dia selalu bisa lolos dan membunuh lawan-lawan. Sampai matinya di tempat tidur. Dipastikan beliau ditempatkan selevel dengan para syuhada walaupun matinya di tempat tidur. Ya. Ustadz, sudah 10 tahun ana menikah dan masih tinggal dengan mertua dan ipar. Apakah sebaiknya sudah waktunya ana minta untuk pisah tempat tinggal atau terus bersabar? Jika Anda terus bersabar, pahala seperti apa yang akan Anda dapat dari Allah? Syukran. Salah satu hak istri adalah memperoleh tempat tinggal. Bila suami mampu, wajib ditunaikan. Boleh meminta kepada suami. Kita ngontrak. Kalau nggak mampu membeli rumah baru, minimal ngontrak, minimal ngekos, walaupun 1 petak. Agar apa? Kemandirian, hak dan kewajiban suami istri itu akan tertunaikan. Itu akan beda kalau tinggal di rumah mertua indah, walaupun bagus besar. Ada mertua, ada kakak dan adik ipar. Tidak ada kemandirian, makan bareng di sana, nggak bisa ngatur keuangan, sedih, nggak punya harta seumur hidup. Tapi coba misah, walaupun hanya 1 kamar, baru kita butuh kompor, beli kompor, butuh piring dan gelas minimal 2 gitu, sendok garpu pisau minimal 2 gitu, beli sedikit-sedikit. Butuh apa lagi? Butuh ini. Lama-lama lengkap. Dan kita bangga dengan harta yang kita kumpulkan secara cicilan. Maksudnya cicilan itu tidak sekaligus gitu. Karena sesuai dengan budget yang ada. Harta saya piring sudah ada 5. Kompor ada 1. Ranjang ada 1. Kursi meja untuk 2 orang cukup. Nah kayak gitu. Dihitung itu ada kebanggaan tersendiri loh. Baru kita beri lemari, baru kita beri yang lain-lain, mesin cuci, itu ada kebanggaan tersendiri. Itu nggak akan terlaksana kalau kita tetap bersama orang tua. Makan mungkin sering kali nebeng, walaupun nebeng harta kita nggak tertabung, enggak. Nggak, ini hasil nebeng dari orang tua, jadi uang kita utuh, enggak ada sisanya sama sekali. Tapi kalau mandiri, ini harus nabung untuk bayar kosan bulan nanti. Umpamanya dari harta 10
100.000 kita sisihkan, simpan 20.000 sehari. Sehari 20.000 kali 30, 600.000 dibayarkan. 500 ada sisanya 100 simpan. Gitu. Itu mikirnya begitu. Ya. Coba ikhwan yang sudah menikah, belajarlah mandiri, misah. Dan rasakan sensasinya ya. Semoga Allah permudah. Ustaz, jika orang yang kita cintai sangat membenci kita, bahkan berusaha menyakiti, lebih baik bertahan apa berpisah? Ini masih bersayap. Ini apa, suami istri atau masih calon? Kok bisa orang yang kita cintai tapi membenci kita? Pasti ada sesuatu. Pertama, kalau orang yang membenci kita padahal dia pasangan kita, tapi kok bisa membenci? Pasti ada sebab. Gak akan mungkin tepupukuh dalain jelema gelo eta teh. Jelema gelo gitu tinggi. Pasti ada sebab. Mungkin ada karakter kita yang buruk. Mungkin ada kesalahan kita yang menurut dia besar, menurut kita sepele. Ya, introspeksi, tanya. Kenapa engkau membenciku? Kalau laki-laki gampang ya, ditanya akan menjawab. Kalau wanita nggak apa-apa, bareng tetap baik. Aku baik-baik saja, itu menunjukkan tidak baik-baik saja, kan gitu ya. Liar menghadapi wanita, yang liar memang. Kalau yang tidak liar mah biasa saja. Coba introspeksi, tanya apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, sampai dia membenci kita padahal kita berpasangan. Nah setelah itu rubah. Kalau salah, akui salah, minta maaf, lalu rubah. Kalau ada karakter kita yang buruk, berterima kasihlah kepada dia sudah menunjukkan keburukan atau kekurangan kita, lalu rubah. Kalau penyebab dia benci kepada kita sudah hilang dari diri kita, masa benci terus? Dah bukan setan pasangan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu nggak ada kesalahan, cuma kurang perhatian. Nah, itu kesalahan justru. Kasih perhatian. Saya nggak tahu ini laki-laki atau perempuan ya. Kalau ini laki-laki, istrinya membenci, tapi mau pisah berat, sudah punya anak. Coba introspeksi. Ini ada banyak, saya menerima curhatan bahkan sampai cerai. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya lebih mencintai hobi main game daripada istri dan anak. Pulang ke rumah dari pekerjaan, langsung HP, langsung buka laptop, langsung buka gadgetnya, langsung main HP. Istri anaknya nggak dilirik. Istri anaknya sudah tidur malam, sudah di tempat ini tetap saja. Sampai tidurnya juga di meja, ya. Besoknya sarapan juga tetap sambil main game, sambil main HP, sampai berangkat lagi. Begitu tiap hari, istrinya nggak dianggap, anaknya nggak diperhatikan. Sampai nangis-nangis pas diingatkan. Kita kan sudah nggak ketemu seharian, masa main game terus marah. Nah ini pikas sebelum. Terus dia masih nanya, kenapa ya saya dibenci? Temikir saja lemah. Coba rubah ya. Kalau sudah berubah, penyebab kebencian dia ke kita sudah hilang, masa masih terus membenci ya. Jadi kalau hubungan ini bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih baik daripada memutuskannya ya. Bila ada tetangga sudah bersuami yang sering menggoda suami kita, kita kesal di bulan ini, apakah berdosa? Oh, jadi kalau di bulan sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kan dosa dilipat gandakan, amal ibadah juga dilipat gandakan.
Terus kita kesal ke tetangga, karena tetangga suka godain suami kita. Apakah kesal dosa? Kesal dalam kasus itu berpahala. Asal ada asalnya. Alasan kesalnya itu karena ada syariat Allah yang dilanggar. Kita tidak ridho. Seorang perempuan menggoda suami orang, pelanggaran syariat. Tidak boleh kita ridho terhadap pelanggaran tersebut. Maka kita kesal, ya itu berpahala. Lalu kekesalan kita mendorong kita untuk menasihati, mengingatkan, dan menyelamatkan suami. Pak, kalau ada dia hindari. Bila perlu kunci aja di kamar. Biar nggak ketemu. Jangan-jangan dia tergoda lagi. Jangan chatting sama dia. Blokir HP-nya biar tidak komunikasi. Ya. Nah, maka dia berpahala menyelamatkan agama orang itu, agama suaminya dan rumah tangganya. Ya. Nah, kecuali kalau keselnya itu karena murni kecemburuan. Saya nggak peduli kamu ganggu laki-laki lain, asal jangan suami saya, suami orang lain. Ah, ini mah kecemburuannya bukan kepada syariat. Tapi cemburunya hanya cemburu naluriah. Cemburu karena cinta tobi'i kepada suami. Maka ini nggak berpahala. Kesel saya mau suka mengganggu suami saya. Kalau yang diganggu suami orang sebodoh amat. Nah, walaupun orang itu tetap melanggar syariat, tapi korbannya suami orang, dia nggak kesel. Maka itu tidak berpahala ya. Silakan kesel, tapi karena ada syariat yang dilanggar. Dan silakan dinasihati, diingatkan ya. Apa yang harus dilakukan jika sudah diingatkan masih melakukan? Dibiarkan atau bagaimana? Apa lebih baik sholat berjamaah atau menghindari fitnah tetangga ini? Kalau sholat berjamaah tetap, kan si wanita ini tidak ke masjid ya. Atau ke masjid sengaja menggoda imam, menggoda jamaah lain. Coba kalau tidak bisa diingatkan, kasih tahu suaminya. Pasti suami cemburu kalau dia normal ya. Jangan balas dendam. Kalau dia goda suami saya akan goda suami dia. Sarwana tuh ya. Kalau mau safar mencari ilmu ke Madinah, apakah harus sama mahram sedangkan belum menikah? Iya, wajib sama mahram. Nggak boleh sendirian ke sana dan nggak akan diterima. Ahwat mau kuliah di Madinah wajib ada mahram. Kalau nggak diterima, nanti diminta siapa mahrammu, mana paspornya, mana visanya. Visa nggak akan keluar kalau hanya untuk ahwat seorang untuk mencari ilmu tanpa mahram, nggak akan diterima ya. Tapi belum nikah dulu, atau belum nikah bisa sama kakaknya, sama adiknya, sama ayahnya, gitu, sama anaknya kalau dia sudah beranak kemudian janda. Kalau belum menikah dulu, ya. Terus kalau udah menikah tapi suaminya tidak sekolah ke Madinah, ya sudah, ikuti aja, tutur aja suami, ya. Suruh suami mencari ilmu di kita. Karena tidak semua orang bisa ke Madinah. Walaupun punya potensi, bahasa Arab bagus, ilmu bagus, ibadah bagus. Kemudian daftar ke Madinah, itu belum tentu diterima. Banyak yang memenuhi syarat ditolak. Banyak yang bahasa Arabnya asal-asalan. Ketika diinterview, di muqabalah, ditanya apa, jawabnya apa. Ternyambung, karena bahasa Arabnya memang minim. Diterima yang kayak gitu. Ada banyak. Jadi yang membuat orang diterima di sana bukan ilmu, bukan amal, nasib etan, ya. Tapi coba saja, tidak bisa muqabalah dengan murosalah ya. Kalau akhwat tetap wajib dengan mahramnya. Terakhir, pilih yang bagus tulisannya.
Ustaz ingin izin bertanya, apakah kurban itu satu kambing untuk satu keluarga atau tiap anggota keluarga itu satu kambing? Apakah kurban itu mending satu kambing atau patungan dengan orang lain satu sapi? Baik, pertama, kalau satu keluarga hanya suaminya aja yang memiliki penghasilan, istrinya, anak-anaknya nggak punya sumber penghasilan, maka cukup satu kambing untuk satu keluarga, walaupun istrinya 4, anaknya 40. Satu istri punya 10 anak. Cukup satu kambing untuk semua, ya. Kedua, kalau masing-masing anggota keluarga sudah punya sumber penghasilan sendiri, istrinya punya usaha, dia punya uang pribadi, anak-anaknya sudah pada bekerja, punya gaji sendiri dan mencukupi, maka terkena syariat man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta tapi dia tidak menyembelih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Termasuk anak-anak. Umpamanya anak itu sudah kuliah tapi ada pekerjaan. Dia dapat penghasilan, umpamanya jadi YouTuber tapi kontennya yang baik-baik. Followersnya atau subscribernya jutaan. Dia dapat uang dari sana. Punya uang, maka wajib dia berkurban. Walaupun dia masih bujang, masih serumah sama orang tuanya. Sering ngasih juga ke orang tuanya, ya. Jadi kalau masing-masing anggota keluarga punya penghasilan sendiri dan mampu, silakan kurban masing-masing. Anaknya ada yang sudah kerja, ada yang belum. Yang belum, maka belum terkena syariat, sudah tercover sama kurban dari ayahnya, ya. Mana yang lebih utama berkurban dengan kambing, sapi, atau unta? Kurban yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah unta. Kalau seseorang mampu kurban dengan unta, walaupun sendirian, silakan. Nabi SAW ketika haji wada, beliau mendelegasikan pelaksanaan kurbannya itu ke Ali bin Abi Thalib. Beliau kurban dengan 100 ekor unta. Sendirian. Yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan kambing. Pahalanya beda. Ini diambil dari satu hadis, man atal masjidah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa orang yang masuk ke masjid hari Jumat, di kali yang pertama, dia yang paling pertama masuk masjid, maka pahalanya sama dengan pahala berkurban seekor unta. Siapa yang masuk masjid yang kedua, pas masuk sudah ada orang lain, maka pahalanya sama dengan seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang masuk ke masjid yang ketiga, seolah-olah dia memperoleh pahala sama dengan pahala berkurban dengan seekor kambing. Dan seterusnya, begitu ya. Ini menunjukkan pertama, boleh satu orang berkurban dengan 1 ekor unta bahkan lebih. Atau 1 ekor kambing bahkan lebih, ya. Yang kedua menunjukkan berkurban dengan unta lebih besar pahalanya dibanding sapi. Berkurban dengan sapi lebih besar pahalanya daripada dengan seekor kambing. Lalu kalau sekarang kita patungan, kita hanya punya budget untuk 1 kambing. Tapi patungan sama orang-orang, umpama masing-masing 3 juta, berarti pahala kita sama dengan pahala berkurban dengan 1 ekor kambing. Walaupun kenyataannya diberikan sapi oleh 7 orang secara patungan, pahalanya sama dengan pahala berkurban dengan seekor kambing. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Insya Allah besok kita berjumpa kembali di sini pada waktu yang sama membahas masalah tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.